Hi listeners, how's your life? I hope your day always happy and healthy in this situation. Bareng lagi di podcast Alin. Kali ini I want to know something. Okay, let's start it. So, gue pengen cerita satu hal ke kalian. Kemarin gue gak sengaja waktu di kampus lihat segerombolan mahasiswa yang lagi kumpul-kumpul. Karena gue orangnya kepoan banget, akhirnya gue samperin nih. Dan gue mutusin buat tanya ke salah satu mahasiswa yang lagi pada kumpul. Dan apa sih yang mereka bahas waktu lagi nongkrong tuh. Dan tau gak sih, gue baru sadar kalau di universitas tuh yang pastinya gak jauh dari kata organisasi. Gak mungkin kan ada segerombolan anak cuma buat nongkrong-nongkrong doang di kampus. Ada sih sebagian, tapi mayoritas kalau ada circle udah bentuk lingkaran tuh kan biasanya rapat tuh. Dan gue baru ingat akan hal itu. Terus gue udah samperin tuh, gue tanya, kakak dari fakultas apa? Dan ternyata dari fakultas Usuluddin. Terus udah deh, gue tiba-tiba terbesit nih. Kepo banget kan gue orangnya, gimana cara bangun relasi. Nah kebetulan di salah satu circle itu ada temen aku dulunya waktu SMA. Dan dia sekarang jadi aktivis di himpunan. Oke, gak usah basa-basi panjang lebar. Kali ini gue datengin langsung nih orangnya buat gue ajak ngobrol tentang relasi. Bagaimana caranya membangun relasi yang luas gitu. Intinya gitu nih. Oke, halo Kak, bisa perkenalan dulu nih. Halo, kenalin, aku Vivi Adelia, salah satu mahasiswa dari UINSA, dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini aku bagian dari anggota HMP Ilmu Hadis. Oke Kak Vivi, Kak Vivi ini mahasiswa di UIN ya, UIN Sunan Ampel, Prodi Ilmu Hadis. Dan di sini podcast gue membahas relasi nih Kak. Bisa disebutkan kakak ikut organisasi apa nih? Oke, di UINSA sendiri aku gabung salah satu organisasi yang di bawah naungan prodi, yaitu HMP Ilmu Hadis. Di HMP Ilmu Hadis aku masuk divisi PPM. Dan PPM itu apa nih Kak? Bisa dijelasin? Divisi PPM sendiri yaitu divisi yang proker utamanya itu mengabdi pada masyarakat. PPM, pengabdian pada masyarakat. Jadi proker ini lebih ke masyarakat. Baru-baru ini HMP Ilmu Hadis sendiri habis ngadain acara edukasi dan baksos di salah satu yayasan dekat kampus. Ya itu Salah satu prokernya ya kayak gitu ya Kak ya? ya. Oke nih, bahas himpunan. Pasti banyak banget nih departemen-departemen di dalamnya. Lalu apa sih keuntungan gabung di hima atau himpunan? Bisa di sharing-sharing dikit nih Kak. Oke, ngomongin keuntungan gabung di hima nih, pasti banyak gak sih keuntungan gabung di hima? Karena selain kita dapat pengalaman, kita juga dapat relasi yang cukup banyak nih. Kan gak salah lagi kan, kita gabung di hima pasti banyak nih yang kenal kita,
dan pastinya relasi kita juga akan luas gitu kan. Bener banget. Iya sih, bener banget. Organisasi tuh penting teman-teman untuk membangun sebuah relasi. Ngomongin relasi bisa didapetin di mana aja. Salah satunya di kampus nih. Oke, jadi bisa didengar ya teman-teman. Keuntungan ikut himpunan adalah relasi. Dan gimana sih cara membangun sebuah relasi itu? Ini aku langsung tanya ini sama Kak Vivi yang kayaknya udah berpengalaman banget. Bisa nih Kak sharing-sharing dikit. Oke, tips membangun relasi bagi mahasiswa itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya kita juga dapat informasi terkait hal-hal kuliah. Selain itu, informasi lowongan kerja dan manfaat lain yang bisa membantu. Dan bergabung dengan HIMA atau himpunan mahasiswa merupakan salah satu cara membangun relasi sejak dini di kampus. Hal tersebut sangat bermanfaat karena dapat menambah relasi di ruang lingkup kampus. Dan selain itu kita juga bisa belajar berorganisasi. Dan pastinya kalian pasti cukup populer di kampus karena aktif sebagai mahasiswa atau jadi aktivis. Bener gak sih? Iya bener banget. Biasanya nih ada sebutannya kalau mahasiswa yang kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu. Kalau yang mahasiswa super aktivis tuh kura-kura, mahasiswa kuliah rapat. Bener gak sih Kak? Bener. Oke. Oke, itu tadi ya sebuah tips gimana caranya membangun relasi. Ketika kalian udah gabung di sebuah organisasi nih, tentunya tidak hanya relasi aja teman-teman. Pasti juga dapet pengalaman ya Kak ya. Kan di organisasi itu bukan hanya sekedar teori, tapi praktek gimana cara mengorganisir sebuah organisasi itu. Dan pasti kita tuh punya proker-proker di dalamnya dan gimana caranya kita bisa menjalankan proker itu berjalan dengan lancar dan berhasil. Oke. Ya, bener banget. Oke. Tapi gue masih penasaran sama mahasiswa yang ini nih, kuliah sambil kerja. Apa sih Kak sebutannya tuh? Part time. Oh iya, bener banget. Pekerjaan part time. Maaf teman-teman, ini tadi kan bahas relasi ya, tapi agak out of the topic dari topik ini. Gak apa-apa lah, gue bahas ya karena gue penasaran banget dan mumpung ada temen ngobrolnya nih. Gimana sih tanggapan kakak tentang itu, kuliah sambil kerja? Oke, kalau berdasarkan pengalaman aku ya, aku kan sempat pernah ikut part time ya. Manfaat utama dari part time sendiri pasti kalian bisa dapat uang jajan tambahan. Walaupun mungkin jumlahnya gak terlalu besar ya, tapi jumlahnya lumayan buat ditabung atau buat hangout bareng teman-teman. Hitung-hitung buat ngeringanin beban ortu. Selain itu, dengan part time kalian juga bisa ngembangin keterampilan dan kemampuan baru. Dan ada juga keuntungannya yang lain, yaitu kalian bisa belajar mengenal dunia kerja itu gimana. Kalian bisa merasakan gimana rasanya memiliki atasan dan bisa belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja yang lebih senior pastinya. Selain itu, kalian bisa lebih bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang setelah bagaimana lelahnya bekerja. Oh seperti itu ya Kak. Oke. Kayaknya Kak Vivi ini orangnya udah dapat pengalaman dari mana aja ya.
relasi udah, pernah kerja part time. Hebat banget sih. Iya sih, menurut gue mahasiswa yang bisa mengontrol atau manajemen waktu antara kuliah sambil kerja tuh hebat banget. Karena gue sendiri pulang kuliah tuh udah capek banget dan gak ada waktu buat cari-cari hal lain, ngerjain hal-hal lain kecuali nugas gitu kan. Terus keuntungan sendiri dari kuliah sambil kerja tuh ya untuk nambah cuan tentunya, apalagi anak muda nih kebanyakan masih kurang ya kalau tentang cuan nih. Apalagi kalau gantungin sama orang tua tuh rasanya nggak cukup dan nggak enak gitu. Gimana ya? Kalau menurut aku hebat banget, apalagi ini yang lebih dominan ke cewek ya biasanya itu lebih hebat banget. Kalau cowok mah masih kayak wajar-wajar aja. Kalau cewek wah hebat banget sih. Oke, sebelum aku tutup podcast kali ini, gue mau kasih motivasi nih buat kalian semuanya. Tapi motivasinya dari Kak Vivi dong. Boleh dong Kak Vivi motivasinya buat mahasiswa di luar sana. Oke, motivasi. Ya sebenarnya aku gak pandai-pandai banget sih buat motivasi, tapi ya mengatur waktu itu sangat penting bagi kamu yang menjalani kuliah sambil ikut organisasi atau sambil kerja, itu tadi part time. Selain mendapat ilmu dari kampus, kamu juga bisa mendapat ilmu dari gabung kepanitiaan atau gabung organisasi atau ilmu dari tempat kerja. Itu salah satu keunggulan dari kuliah sambil bekerja. Dan motivasinya jangan mengeluh dengan apa yang Anda lakukan. Jalani terus kuliah Anda dan semangat sambil bekerja atau menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke, intinya never give up ya teman-teman. Jangan pernah menyerah dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Oke. Mungkin sekian dulu dari podcast aku. Nanti kapan-kapan kita ngobrol bareng lagi sama partner aku yang lebih asik dan tentunya lebih menarik lagi. Oke, thank you. See you next time. See you, bye-bye.